kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 29 Juni 2023, yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman yang sangat maju dan berkembang pesat ini, sering sekali mengarahkan kita kepada hal-hal yang bersifat instan atau serba cepat. Teknologi menawarkan untuk membuat semua atau segala sesuatu menjadi praktis dan cepat. Dan juga adanya pemahaman ataupun slogan yang mengatakan siapa cepat dia dapat. Hal ini tentu mempengaruhi sikap ataupun cara kita bertindak, merespon orang lain dan juga kepada Tuhan. Bahkan sering sekali orang menjadi tergesa-gesa, ingin cepat dan instan, sehingga kita kehilangan kesabaran ataupun tidak sabar, bahkan sering membuat kita menjadi orang yang temperamen atau cepat marah dalam kehidupan. Ada orang ketika doanya tak kunjung terjawab, dia marah kepada Tuhan, ataupun dia menuntut Tuhan, berkata bahwa Tuhan tidak adil karena dia tidak sabar untuk mendapatkan segala jawaban atas doanya. Ada juga orang yang cepat marah ketika orang di sekitarnya lambat atau melakukan kesalahan, ataupun ketika seseorang mendapat musibah ataupun dia mendapat amarah, perlakuan yang tidak baik dari sesamanya, dia juga dilingkupi oleh rasa amarah dan kemarahan. Firman Tuhan hari ini, pengkhotbah menegaskan bahwa ketidaksabaran adalah buah tanda kebodohan. Dan kebodohan itu tentu mengakibatkan berbagai hal buruk. Contoh, ketika seseorang marah, tidak sabar, kemudian dia mengambil jalan pintas di dalam kehidupannya, ataupun mengambil jalan yang salah yang akhirnya merugikan dirinya sendiri. Kita bisa lihat di media-media televisi akhir-akhir ini begitu marak berita-berita tentang penganiayaan, tindakan kekerasan atau bahkan pembunuhan yang berujung pada penjara. Tetapi jika ditanya, penyebabnya adalah karena amarah mereka. Mereka tidak sabar merespon perlakuan ataupun sikap orang lain. Sebaliknya, kebenaran akan mencegah kesalahan besar. Artinya ketika kita sabar dalam situasi emosional yang terguncang ataupun tidak baik, kita tidak akan gegabah mengambil tindakan bodoh yang merugikan diri kita sendiri. Karena dalam Amsal pasal 14 ayat 29 berkata,
Orang yang sabar besar pengaruhnya, besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan, mulai dari keputusan yang hanya berpengaruh kepada diri kita sendiri sampai kepada keputusan yang berpengaruh atau melibatkan orang lain atau orang banyak. Dan ketika kita bisa mengambil keputusan untuk menghadapi segala sesuatu, itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal, dan salah satunya adalah situasi emosional kita, amarah kita. Jika kita emosi, kita langsung mengambil tindakan tanpa berpikir panjang. Sering sekali keputusan-keputusan kita itu akan merugikan diri kita sendiri. Namun seseorang yang memiliki kesabaran, salah satunya mampu mengendalikan ataupun mengelola situasi emosional. Maka mereka lebih mampu mempertimbangkan keputusan yang diambil agar benar-benar baik, benar-benar matang, dan tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, hendaklah kita menjauhkan amarah dan hidup di dalam kesabaran, karena di dalam kesabaran kita mampu menjauhkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu mengingatkan kami agar dalam menghadapi segala situasi dalam kehidupan kami boleh berpikir dan bertindak di dalam kesabaran, sehingga kami boleh memilah dan memilih dengan hikmat yang daripada Tuhan, yang terbaik di dalam setiap langkah kami. Ajari kami Tuhan, agar kiranya kemarahan dan amarah tidak menguasai diri dan kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Horas.